Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabila Mutakin. Di sini aku berperan sebagai HR Manager. Halo, perkenalkan nama saya Ridya Diskananta. Saya berperan sebagai HR Staff. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Bernadine Sarayati. Saya berperan sebagai Recruitment Analyst. Oke, pagi semua. Pagi, Pak. Terima kasih sudah hadir di rapat kali ini. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama bahwa kita akan membahas jumlah pelamar kali ini sudah mencapai di luar perkiraan kita. Sekitar 612 orang untuk dua posisi strategis. Artinya kesalahan kecil apapun di tahap ini akan berdampak sangat panjang. Betul Pak, dan justru dari pengalaman saya sendiri dengan banyaknya kandidat seperti ini, malah risiko milih kandidat itu semakin tinggi. Karena hampir semuanya layak di atas kertas. Dan tugas kita itu di sini bukan mencari yang sempurna, tapi kita mencari yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Dari proses awal itu ada dua orang konsisten yang menonjol, itu ada Nadia dan More Pak. Profilnya sangat kontras. Murid memang masih first graduate, tetapi analisanya cukup berani dan cara berpikirnya itu tidak konvensional. Sedangkan Nadia itu punya pengalaman kerja yang solid, kemudian alur kerjanya yang jelas dan tidak membutuhkan trial and error yang banyak. Ini dilema klasik dalam proses rekrutmen. Ini antara potensi jangka panjang dan kesiapan jangka pendek. Kalau boleh jujur, Pak, terkadang potensi itu justru yang paling sulit didapatkan. Dan terkadang potensi juga yang paling mahal risikonya. Kita harus objektif. Perusahaan tidak bisa berjalan sesuai dengan asumsi kita pribadi. Saya setuju, Pak, tetapi objektivitas bukan berarti menutup ruang bagi pengembangan. Masalahnya bukan soal menutup ruang, tapi masalahnya itu kesiapan tim menunggu proses belajar. Kalau kita selalu menunggu kandidat yang benar-benar siap, kapan kita memulai membentuk talenta sendiri? SR itu loh bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara idealisme dan juga realitas perusahaan. Untuk saat ini beban kerja itu cukup tinggi. Itu sebabnya keputusan ini penting bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk arah tim ke depannya. Oke, mari di sini kita tetapkan kerangka penilaiannya. Ada 3, yang pertama itu ada kompetensi teknis, kemudian komunikasi, sama cara menghadapi masalah. Nah, dengan bobot yang jelas, diskusi kita bisa rasional. Oke, jadi kita sepakati bahwa kompetensi 50%, kemudian ada soft skill 30%, dan problem solving 20%. Apakah semuanya sepakat? Sepakat Pak. Oke, setelah ini kita akan memasuki tahap wawancara akhir. Saya ingin semuanya benar-benar objektif dan tidak ada yang melakukan penilaian preferensi secara pribadi. Siapa? Kita lihat siapa yang bisa benar-benar bekerja atau hanya bisa bicara saja. Misi, Pak. Oke More, terima kasih sudah hadir. Di sini kami hanya ingin berfokus pada cara berpikir Anda, bukan jawaban yang sempurna. Apakah kamu mengerti? Baik Bapak, saya juga berterima kasih karena telah diberi kesempatan. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Ceritakan bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah jika data yang Anda punya tidak lengkap. Saya biasanya mulai dari asumsi paling dasar, lalu saya mengkaji satu persatu misalnya.
Jika ini Anda tidak disetujui atasan, apa yang Anda lakukan? Kalau dari sisi saya akan mencari sudut pandang lain, Pak. Bagaimana jika Anda diminta untuk mengeksekusi sebuah ide, tapi sebenarnya itu Anda tidak setuju dengan ide tersebut? Karena ini dunia kerja, Pak ya. Saya akan tetap profesional menjalankan tanggung jawab saya, Pak. Menurut Anda, apa kekurangan yang terbesar yang Anda miliki saat ini? Berhubung saya sendiri fresh graduate ya, Bu ya. Mungkin pengalaman saya masih kurang banyak sih. Oke, More, terima kasih atas waktunya. Silakan untuk menunggu di luar. Baik Bapak, saya juga berterima kasih atas kesempatannya. Silakan duduk. Baik, kenapa ditanya? Oke Nadia, terima kasih sudah hadir di tahap wawancara ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pertanyaan. Nadia, kami ingin tahu bagaimana Anda bekerja di bawah tekanan. Baik, terima kasih Pak. Jika dalam tekanan, biasanya saya akan memetakan skala prioritas saya, Pak. Jika tim Anda melakukan kesalahan besar, apa yang akan Anda lakukan? Jika saya terjebak dalam situasi seperti itu, saya akan melakukan evaluasi terhadap prosesnya, bukan orangnya. Bagaimana sikap Anda terhadap ide baru dari anggota tim yang lebih junior? Jika datanya masuk akal, tentu saja saya akan sangat terbuka, Pak. Menurut Anda, apa risiko terbesar dalam bekerja di tim yang dinamis? Menurut saya, kurangnya konsistensi. Oke Nadia, terima kasih atas waktunya. Silakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih, Pak. Bu, misi. Dua kandidat ini memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Menurut saya, Nadia itu stabil, minim risiko. Tapi Mourinho tuh berani. Berani itu bagus, tapi di perusahaan, keberanian tanpa kontrol yang jelas itu bisa menjadi masalah. Dan stabilitas tanpa inovasi itu bikin perusahaan stagnan. Cukup. Di sini kita sedang tidak mencari siapa yang paling meyakinkan di ruangan ini. Tetapi di sini kita sedang mencari siapa yang paling meyakinkan untuk organisasi kita ke depannya. Dan keputusan ini tidak akan menyenangkan pihak manapun. Terus terang Pak, saya melihat peluang besar pada Moure. Cara berpikirnya bisa menjadi nilai tambah di tengah rencana ekspansi digital kita. Kalau dari saya melihat dari risikonya, bukan dari kapasitasnya, tapi pada kesiapan organisasi melihat proses belajarnya. Kalau kita tidak pernah memberikan ruang belajar, kita akan merekrut orang-orang yang sama, dengan pola yang sama. Hah? Apakah ini penilaian profesional atau pengalaman pribadi yang berbicara? Dari keduanya Pak, tapi saya percaya keputusan yang baik lahir dari keberanian mempertimbangkan hal-hal yang tidak nyaman. Kita tidak boleh mengorbankan stabilitas demi idealisme. Oke, keputusan saya yaitu kita tidak memilih satu dan menolak yang lain. Nadia kita tempatkan pada peran yang memiliki kestabilan dan kecepatan eksekusi. Moure kita libatkan dalam proyek digital dengan pengawasan yang jelas. Nah, keputusan ini adil Pak. Dan realistis, Pak. Inilah fungsi HR dengan mengambil keputusan yang sulit dengan pertimbangan yang matang. Predek perkiraan kita sekitar 612 orang. Untuk Pengalaman saya sendiri justru dengan membayangkan kandidat seperti ini malah milih
organisasi. Bertanggung jawab untuk C. Lu jangan liat gue dong kalau aku Proses belajar. Kalau kita selalu menunggu loh orang-orang yang sama dengan pola yang sama, Udah, ya udah. kita tidak boleh mengorbankan ide. Kita tidak stabilitas, sorry. Nadia kita nggak menolak. Lu kalian nggak? Noleh. Oh ya, sorry. Udah. Iya, nggak apa-apa. Di sini kita sedang mencari siapa, bukan